Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Free Tutorial IDN. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan tutorial dasar Microsoft Excel. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba mempelajari mengenai charts atau grafik gitu ya. Oke, kita langsung mulai saja. Kita akan masih menggunakan data yang digunakan pada video tutorial sebelumnya, yaitu pada tutorial pivot table ya. Nah, kita akan menggunakan data ini dan kita visualisasikan data dengan apa ya, menggunakan charts gitu ya, atau grafik. Oke, nah pertama tentu kita apa ya, biar lebih mudah gitu ya melihat datanya, kita bisa di pivot table kan dulu gitu, sesuai kebutuhan saja. Oke, berarti pertama klik tabelnya, Ctrl A, terus insert pivot table. Oke, range-nya sudah aman tabelnya. Sekarang kita masuk ke new worksheet. Oke, nah sekarang saya akan mencoba untuk membuat bar chart, yaitu mengenai persebaran total cost yang dihasilkan tiap bulan untuk produk kursi dan nanti satu lagi apa ya, tabel mungkin ya, table itu meja. Oke, pertama kita ambil row-nya itu date, terus ya ini per bulan, terus kolomnya itu produk. Oh ya, buat ininya kita pilih hanya share dan coffee table saja. Terus untuk value-nya kita pilih total cost. Seperti itu. Oke, nah kita tidak perlu apa ya, data yang ini sebenarnya. Oke, kita cukup memerlukan ini saja. Apa? Share, coffee table dan grand total. Tapi oke, kita coba dulu. Pertama, kita klik saja sembarang sel gitu ya di tabel ini. Terus kita masuk ke menu insert. Kita pilih ini 2D column atau bar charts dan kita pilih ini saja ya. Oke. Nah, jadi sudah otomatis kan ya kelihatan persebaran datanya. Oke. Nah, misalkan ini pada Januari. Jadi nanti itu apa ya? Dari Excel sendiri akan otomatis mengidentifikasi gitu. Mana yang nanti akan dijadikan y-axis, yaitu yang sumbu y ini untuk nilai apa cost-costnya, dan di sumbu x yaitu apa ya, nama-nama bulannya gitu. Misalkan ini atau ini tuh kategori ya tepatnya. Yang bulan Januari, untuk yang warna biru ini, kita lihat pada legend ada keterangan warna biru ini adalah share. Penjualannya pertamanya itu sekitar 51.000 ya. Ya, terdata, dan yang coffee table-nya di bawah 20.000, sekitar 19 ribuan. Seperti itu. Nah, ini kita bisa apa ya, lebih ini apa, kita bisa memberikan nama tabelnya. Dan ini juga dari apa ya, nah kita masuk ke add chart element, terus chart title ini masih none kan ya, kita ambil di above chart. Oke, ini masih bisa diperbesar. Nah, misalkan ini namanya itu sales, seperti itu. Cukup mudah kan ya. Oh ya, ini juga kita bisa apa ya, memilih-milih gitu apa data yang dibutuhkan. Misalkan ini kita tidak perlu bulan-bulan tertentu, nah bisa dipilih ya. Nah, tapi apa ya, fitur ini cuma muncul kalau misalnya kita ambil gitu datanya tuh dari tabel pivot. Oke, setelah kita lanjut, nah saya akan mencoba menerangkan fitur-fitur apa ya, untuk mengatur-ngatur data ini. Oke, kita masuk ke atas itu, nanti ada desain dan format. Oke, yang pertama ada ini menu add chart element. Itu di sana kita bisa mengatur misal di axis-nya ya. Ini primary horizontal bisa dimunculkan atau tidak. Itu berarti yang nama-nama bulannya.
Terus ada vertikal, itu yang y-axis, sumbu y, yang menunjukkan total cost-nya ya kan, pada tiap-tiap bulan. Terus ada axis title, nah kita bisa memberikan judul gitu kan pada tiap-tiap axisnya. Axis itu sumbu ya, FYI gitu. Misalkan ini kita bisa nama months gitu, seperti itu. Terus yang di mana tadi axis title untuk yang vertikalnya kita bisa beri nama misalkan total cost ya, seperti itu. Terus tuh ada chart title yang tadi di awal kita untuk memberikan nama untuk chart kita. Terus ada data label, nah gitu kita bisa menunjukkan gitu ya angka-angkanya. Silahkan disesuaikan saja sesuai kebutuhan dan lain-lain gitu. Ini juga ada grid lines. Silahkan nanti teman-teman ekspor sendiri. Terus ada quick layout gitu. Jadi layout itu kayak lokasi-lokasinya gitu. Misalkan legendnya nanti bisa jadi ini masih mirip dari HR element, tapi ini tuh kayak sepaket-paket gitu. Kita layoutnya pengen gimana? Misalkan ini yang pertama, terus ini yang kedua ada layout seperti ini, dan seperti ini. Nah nanti disesuaikan gitu ya dengan kebutuhan masing-masing. Terus ada change color untuk mengganti color palette gitu untuk warna-warna bar chartnya. Nah, terus di sini ada untuk style ya, style dari chartnya. Kalau misalnya teman-teman hover gitu di tiap-tiap ini, nanti akan muncul sendiri gitu, stylenya seperti apa, nanti disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Terus ada switch row column, kita bisa mengganti ya atau ya switch gitu, tukar tempat, misalkan ini ya. Nah sekarang kursi dan coffee table itu sekarang jadi X axis gitu ya, jadi di sumbu X. Nah sementara yang tadi itu asalnya kan yaitu legend kan ya, sekarang berganti gitu. Nah yang tadi bulan itu berubah jadi legend. Jadi ada total 12 warna gitu ya. Itu yang menunjukkan bulan-bulan tertentu. Seperti itu. Oke, kita kembalikan lagi ke semula. Terus ada select data. Nah, ini kita bisa nanti kita bisa bahas lebih detailnya nanti. Terus ada change chart type. Nah, ini ada ini ya yang otomatis itu clustered column. Terus ini ada stack column. Ada 100% stack column, terus 3D dan lain-lain. Seperti itu. Misalkan saya ubah ini jadi stack column, nanti jadi seperti ini. Nah, mungkin stack column itu seperti apa sih? Jadi ini tuh menjumlahkan gitu. Misalkan yang Januari itu kan 51.000 untuk chair warna biru kan. Nah, terus yang Januari untuk penjualan coffee table 19.000 aja. Jadi nanti itu ini jumlahannya. Seperti itu. Terkadang perusahaan ingin tampilnya manajer atau pas personal itu diminta seperti ini tabelnya, ataupun seperti tadi ya, seperti yang sering saya bilang tadi, nanti sesuaikan saja dengan kebutuhan masing-masing. Oke, lanjut. Oke, balikan lagi seperti oke. Move chart, oh ya ini untuk dipindahkan ke worksheet yang lain. Oke, terus apa lagi ya? Oh iya, kalau misalnya ingin mengformat data gitu, ingin kan ini ada bagian format ya, untuk misalnya kita ingin mengganti warna backgroundnya, atau misalnya warna yang isi kontennya. Terus yang lainnya itu ada di bagian formatnya, ada shape fill, terus ini ada shape outline. Outline-nya nanti tinggal pilih gitu kan. Itu. Tapi disarankan kita masuk saja langsung ke format chart kayak ini. Nah, oke, yang pivot table-nya tutup dulu. Misalkan ini fill gitu. Nanti kita bisa pilih solid. Misalkan warnanya gray gitu ya.
Nah, terus kita juga bisa memberikan transparency. Jadi kalau misalnya kita drag ke sini, tabel yang di belakangnya masih kelihatan gitu ya. Seperti itu. Terus kita juga ini untuk bordernya bisa diganti-ganti warnanya. Dan ya begitulah, banyak fiturnya di sini. Nanti bisa itu sendiri ekspor sendiri seperti ini. Size bisa perbesar untuk shadownya. Just like that. Oke, next itu ada size dan yang lainnya. Oke. Nah, mungkin tadi di awal tuh saya memilih tabelnya itu dari itu kan ya. Untuk menginsert tabelnya itu cukup klik Semarang sel gitu ya yang ada di data. Nah, tapi bisa juga misalnya teman-teman itu ingin langsung memilih range gitu kan yang dibutuhkan. Misalkan cuma ini saja, itu yang row labelsnya itu Januari sampai Desember, terus itu kita cuma butuh yang cherry. Oke. Kita pilih range-nya seperti ini, terus insert. Kita pilih yang bersangkutan. Oh, tapi ternyata masih tetap itu ya, terpilih. Semuanya. Mungkin karena fitur pivot table juga. Seperti itu. Nah, ini kita bisa kustomisasi dan lainnya gitu. Misalnya ya seperti ini. Oh ya, tadi fitur yang tadi ya yang saya bicarakan itu misalkan select data. Tuh, nah ini kan belum ada data chairnya ya. Kita bisa meng-add sebenarnya. Tapi mungkin karena ini di bagian pivot table mungkin tidak bisa ya. Oke, mungkin saya akan coba copy ininya datanya ke new worksheet. Bentar. Produknya dengan copy table. Oke. Copy. Oke, worksheet 6 dan CTRL-V. Oke, zoom. Nah, misalnya ini kita pilih bagian yang ini, range yang ini. Oh ya, tentu dengan ininya. Terus insert, chair, bisa ini yang cluster column, ada stack column. Terus ini ada juga yang 100% stack column. Oke, mungkin nanti kelihatannya kalau ada dua data ya. Nah, seperti ini. Nah, ya kan tadi itu mungkin karena fitur pivot juga. Nah, kita bisa select data di sini tuh. Terus tinggal kita klik add. Nah, terus untuk series name-nya apa? Nama data barunya apa? Oke, kita pilih ini coffee table. Terus buat values-nya, datanya. Oke, kita pilih juga range ini. Tuh dan oke, terus ini untuk horizontal axis-nya pilih juga ini. Oke. Sip, seperti itu. Dan nanti bisa diberikan title seperti tadi dan yang lainnya. Oh ya, mungkin saya jelaskan juga yang tadi yang mengenai 100% stage column. Kita pilih di change chart type, itu yang ini ya. Nah, ini merupakan persentase ya dari keduanya. Misalkan dari yang belum jadi. Oh ya, ini legendnya belum muncul. Legend right atau di mana? Bottom saja. Nah, ini. Misalkan yang ini ya. Bulan Januari. Nah, itu tuh nanti kedua data ini dijumlahkan terlebih dahulu. Nah, terus kita cari persentase masing-masing. Nah, seperti itulah cara kerja dari 100% kolom ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke line charts. Nah, line chart ini biasanya digunakan untuk melihat suatu tren gitu ya. Apakah kalau dari data ini ya, apakah nilai cost-nya itu
jumlah total costnya itu yang dijual apakah meningkat atau tidak, ataukah ada penurunan yang signifikan. Oke, kita bisa mulai untuk membuat line charts. Oke, kita masuk ke menu insert, terus pilih line chart, terus kita pilih 2D line. Nah, seperti ini. Nah, dari data ini terlihat gitu ya, untuk yang penjualan coffee table, nah pada bulan Juni itu merupakan penjualan sebesar ya. Nah, namun setelah bulan Juni sampai bulan Agustus terdapat penurunan yang cukup signifikan gitu ya. Dan nah, seperti itu. Dan terus kita lihat untuk data yang lainnya, yaitu pada penjualan kursi. Nilai maksimumnya itu penjualan terbesarnya itu ada pada bulan Juni, itu pada total 40.000 unit satuan. Itu untuk line chart. Nah, seperti biasa nanti bisa diatur-atur untuk title, judul, terus axisnya, legend, dan yang lain-lain gitu ya. Sesuaikan dengan kebutuhan serta desain dan yang lainnya. Boleh. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian pie charts. Oke, nah pie chart itu berfungsi untuk menunjukkan distribusi yang berbeda. Bukan distribusi tapi proporsi dari tiap data yang ada. Oke, misalnya kita coba langsung buat saja pie chartnya. Nah, dari sini kita ingin melihat gitu ya proporsi dari masing-masing penjualan di region Northeast, Northwest, Southeast, dan Southwest. Oke, langsung masuk insert, terus pie chart. Nah, dapat seperti ini. Oke, terus kita coba ubah ya stylenya. Nah, dari sini terlihat gitu ya proporsinya, bahwa untuk daerah Northeast itu 50% gitu ya dari total penjualan pada bulan Januari tersebut. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita ingin membandingkan dua data, yaitu misalnya pada Januari dan Februari sekaligus gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan yang versi donat gitu. Oke, kita bisa buat, pertama kita pilih range-nya yaitu semuanya ya. Kita LA, insert, terus di pie chart kita pilih yang donat. Oke, kita pilih lagi desainnya, yang ini. Nah, seperti yang teman-teman lihat, nah untuk bagian yang paling dalam ini menunjukkan data untuk yang bulan Januari, sedangkan yang paling luar itu proporsi data untuk yang bulan Februari. Nah, dari sini kita bisa melihat membandingkan secara langsung. Misalnya proporsi yang di bagian Northeast pada bulan Januari itu merupakan paling besar. Nah, terdapat penurunan pada bulan Februari. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke statistical. Oke, sekarang kita masuk ke statistical chart. Nah, statistical chart ini biasa digunakan untuk analisis data berdasarkan statistik. Kita bisa melihat distribusinya apakah normal atau tidak, ingin melihat mean, terus mediannya, dan yang lain-lain gitu kan. Oke, sekarang kita coba lihat distribusi customer age. Kita pilih CTRL shift up, CTRL shift bawah. Oke, terus kita masuk ke insert bagian statistic chart. Ini ada juga yang lebih bagus ya, box and whisker gitu. Tapi biasa juga pakai histogram sesuai nanti permintaan gitu. Oke, nah saya mungkin tidak akan menjelaskan lebih detail. Nanti mungkin saya akan menunjukkan bagaimana cara mengkustomisasi data yang ada di sini. Misalnya kita ingin mengubah jumlah binsnya gitu. Jumlah range datanya itu kita tinggal klik sini, horizontal axis, terus format axis. Nah, kita bisa ubah number of bin-nya gitu. Misalkan ingin coba perhitungan yang lain. Seperti itu. Terus sini ya, kita juga memilih gap width-nya gitu. Jarak antar ininya akan seperti ini. Oke, nah terus juga kita lihat di sini, kita bisa tambahkan legend, tapi sebenarnya tidak perlu ya. Ada satu data, ada data label dan
lainnya. Oke, mungkin cukup untuk histogram ya, statistical charts. Oh ya, tadi juga apa ya, di sini tuh ada box and whisker ya. Nah ini. Nah di sini apa ya? Oke, ini stylenya kita coba ubah. Nah di sini kita kan apa ya, bisa lebih memahami gitu kan, kuartil 1, kuartil 3. Misalkan yang ini kan, nah untuk nilai yang tengah itu nilai mediannya, nilai tengah. Dan dari sini apa ya, seperti yang kita lihat tidak ada data apa ya, terpencil, interpencil, apa ya namanya, lupa. Ya seperti itulah. Mungkin yang lebih paham statistik bakal lebih paham ya untuk menginterpretasikan box and whisker ya. Oke, sekarang kita masuk ke scatter plot. Nah, scatter plot sendiri masih mirip dengan yang tadi mungkinnya line chart, dimana salah satunya itu untuk menunjukkan trending gitu ya. Nah, tapi di sini tuh trending yang ditunjukkan itu apa ya, berdasarkan suatu korelasi gitu. Nah, misalkan di sini ada dua data yaitu tinggi dan berat badan ya. Nah, kita nanti akan menunjukkan apa sih, gimana sih korelasinya, apakah positif atau negatif gitu ya. Misalnya kalau misalkan tingginya itu naik, apakah berat badannya juga naik. Terus juga dari sini nanti kita bisa membuat suatu forecasting gitu untuk memprediksi. Misalnya kalau tingginya sekian, berapa sih nanti berat badannya? Seperti itu. Oke, sekarang kita coba buat scatter plotnya. Tuh, kita pilih data, Ctrl Shift kanan, Ctrl Shift bawah, langsung masuk ke insert dan pilih scatter plot. Nah ini. Oke. Nah dari sini kita lihat kan, kalau misalnya secara kasarannya ya, kalau misalnya tingginya itu semakin bertambah, berat badannya juga tambah ya. Itu secara kasarnya. Oke, sekarang kita coba lihat dari trend line-nya. Kita akan coba pilih linear ya. Oke, mungkin more option lagi. Pilih linear, terus kita coba munculkan juga. Oh ya, dari sini terlihat kan ya, apa trennya itu positif ya. Jadi korelasinya itu antara 0 sampai 1. Oke. Kita coba munculkan juga apa ya, persamaannya. Itu ini dari regresi linear ya. Nah, jadi dari sini tuh nanti kita bisa itu apa, memprediksi gitu. Kalau misalnya kita masukkan nilai x-nya itu apa, tingginya, nanti kita akan memperoleh gitu prediksi berat badannya berapa. Nah, selain ini kita juga bisa menunjukkan dari trendline itu nilai R square value-nya. Gitu. Oke. Nah, seperti biasa bisa dipilih apa ya, menyesuaikan untuk stylenya. Oh ya, untuk scatter plot sendiri, selain scatter plot yang seperti ini ya, titik-titik gitu. Oh ya, titik-titik di sini tuh merepresentasikan tiap satu siswa gitu ya. Misalkan yang titik ini, nah ini itu merupakan siswa yang memiliki tingginya 150 cm dan beratnya 71 kg. Seperti itu. Oke, nah yang mau tunjukkan tadi itu ada bubble chart gitu. Itu masih sama ya, seperti scatter plot, tapi bentuknya dalam bentuk bubble. Nah ini, seperti ini. Wait, oke. Sekarang kita masuk ke chart yang selanjutnya, yaitu waterfall charts. Oke, nah waterfall chart sendiri biasanya digunakan untuk apa ya, melirik-lirik suatu perubahan-perubahan dari suatu nilai yang kita punya. Misalkan ini dari suatu revenue itu nanti akan berkurang tergantung dengan apa ya, penggunaan gitu ya di perusahaan. Jadi kita dapat pendapatan, terus ada juga pengeluarannya ya. Nah sekinya nanti di akhir itu kita akan menghitung gitu ya, profit bersihnya gitu setelah itu apa, pajak gitu sampai di akhir. Nah kita bisa melihat gitu ya apa, nah ini tuh biasanya waterfall chart itu digunakan dalam analisis finansial. Itu untuk apa ya, untuk merekap gitu ya, melihat bagaimana perjalanan gitu ya journey
revenue gitu yang nantinya itu berubah-berubah seiring dengan pengeluaran sampai kita diperoleh profitnya. Oke. Nah, fitur waterfall chart ini muncul pada Microsoft Excel 2016 gitu ya, versinya yang pertama kali. Nah, jadi untuk versi Microsoft Excel yang sebelumnya itu mungkin waterfall chartnya itu harus bikin secara manual. Ya mungkin nanti saya akan coba bikin video terpisah mengenai pembuatan waterfall chart untuk versi Microsoft Excel sebelum 2016. Oke, nah kita masuk ke insert, pilih waterfall. Nah, seperti ini. Oke, nah tapi kita sebelum menyimpulkan dari sini ya, kita harus menyatakan dulu gitu. Totalnya itu yang mana sih dari data-data ini? Maksudnya total itu untuk revenue-nya gitulah. Yang nanti itu akan sampai ke profit. Oke, yang pertama tentu yang ini dulu ya. Kita set as total. Awalnya itu 100.000. Terus tuh yang ini ya, gross profit sudah pengeluaran itu cost of goods sold. Kita set as total juga. Terus operating income or EBITDA ini set as total. Terus profit before tax kita set as total juga, berarti yang ini. Oke, terus profit after tax itu profit bersihnya ya di akhir. Nah, seperti ini sudah terbentuk waterfall chart. Jadi dari sini terlihat gitu ya, totalnya itu yang ini awalnya itu 100.000. Nah, terus ada cost of goods sold sehingga memakai 30.000 itu turun. Nah, terus ini total selanjutnya itu gross profit. Terus ada operating expenses sehingga dikeluarkan 40.000, nanti sisanya 30.000. Nah, terus ada ini ya, depreciation, terus ada interest income yang ini decrease ya, jadi naik. Terus ada interest expense turun lagi, nah sehingga nanti didapat 26.500. Terus nanti ada pembayaran pajak dan profit bersihnya itu adalah 18.550 satuan mata uang. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke Sparkline. Oke, nah Sparkline ini biasanya bermanfaat gitu ya untuk menunjukkan suatu tren-tren seperti tadi yang line chart, terus scatter plot juga mungkin ya. Tapi ini dalam bentuk yang lebih minimalis gitu, yang hanya butuhkan space yang kecil. Nah biasanya pada ini ya kita ingin melihat gitu tren penjual total cost dari region Northeast. Nah pada bulan-bulan tertentu kan. Nah, kita ingin melihat trennya gitu. Oke, kita coba pilih gitu ya, dimana trennya ingin kita lihat. Kita pilih form ini. Terus insert Sparkline, silahkan line. Terus kita pilih range datanya dan muncul. Nah seperti ini. Jadi terlihat gitu ya trennya dari sini ya seperti ini. Ini untuk tren minimalis lah ya. Oke, selanjutnya akan kita coba Sparkline yang lainnya. Itu ada kolom. Kita pilih range datanya lagi seperti ini. Oke, seperti itu. Nah mungkin nanti juga ini kan untuk gambaran kerjanya gitu ya, trennya itu ada yang meningkat dan ternyata ada yang turun. Nah kita ingin melihat detailnya seperti apa gitu ya. Oke, kita tinggal pilih lagi range datanya, terus kita bikin line chart. Nah seperti ini kan untuk lebih detailnya. Oke, untuk tutorial charts kita dicukupkan sampai sini. Sampai sini. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar. Thanks for watching.